Baiklah, pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pembina mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Rati Rahmasari SPD MPD, dan saya sendiri Al-Furqan Saputra Burlian dari kelompok 7 bersama kedua rekan saya pastinya. Yang pertama ada Muhammad Syarif Hidayatullah dan yang kedua ada Indah Triwahyuningsi. Baiklah, di sini kami akan kembali mempresentasikan apa yang telah kami paparkan minggu lalu. Kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan dalam berbahasa sering sekali dijumpai di persimpangan dari kaidah yang berlaku, sehingga mempengaruhi kejelasan pesan yang akan kita sampaikan. Di antaranya hiperkorek. Apa sih hiperkorek itu? Hiperkorek adalah sebuah kesalahan dalam berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya, utang menjadi hutang. Utang adalah sebuah kata-kata yang benar, sedangkan hutang adalah sebuah kata yang salah. Oke, yang selanjutnya yaitu pleonasme. Pleonasme adalah sebuah kesalahan dalam berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada penggunaan 2 kata yang bersinonim dalam satu kelompok. Yang kedua, ada bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Dan yang ketiga, penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataan sudah cukup jelas. Adapun contoh-contoh di antara 3 bentuk tersebut yaitu contoh yang benar zaman dahulu dan dahulu kala, sedangkan contoh pleonasme adalah zaman dahulu kala. Itu adalah sebuah contoh dari pengguna 2 kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contoh yang kedua yaitu bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Contoh yang benar yaitu ibu-ibu dan para ibu. Sedangkan contoh pleonasme adalah para ibu-ibu. Contoh yang terakhir adalah maju ke depan, kambuh kembali. Itu adalah contoh dari pengguna kata atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataan sudah cukup jelas. Yang ketiga ada kontaminasi. Kontaminasi adalah susunan unsur bahasa yang tidak tepat. Contohnya kontaminasi imbuhan, kontaminasi frase, dan contoh kontaminasi kalimat. Contoh kontaminasi imbuhan adalah ameng ditambah kesamping ditambahkan menjadi mengesampingkan, atau itu adalah sebuah kata yang benar. Sedangkan contoh kontaminasi frase adalah berulang-ulang, berkali-kali, dan berulang kali. Berulang kali adalah sebuah kontaminasi. Dan contoh yang ketiga yaitu kontaminasi kalimat. Contoh kontaminasi kalimat yang benar adalah anak-anak dilarang merokok dan anak-anak tidak boleh merokok. Sedangkan kontaminasi kalimat adalah anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Baiklah, selanjutnya yang keempat. Keempat adalah perubahan bentuk pasif. Perubahan bentuk pasif yang pertama, pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Contohnya, buku itu dibaca oleh saya. Itu adalah sebuah kata yang tidak baku. Dan yang benar adalah buku itu saya baca, adalah sebuah kata yang baku. Contoh yang kedua yaitu penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Contohnya, buku itu dibaca oleh mereka. Itu adalah sebuah kata yang baku, dan buku itu mereka baca. Itu adalah sebuah kata tidak baku. Dan contoh yang terakhir adalah penyisipan kata di antara 2 kata dari sebuah frase terikat. Contohnya, masalah itu kami sudah bahas kemarin. Itu adalah sebuah contoh kata yang tidak baku. Sedangkan contoh kata yang baku adalah masalah itu sudah kami bahas kemarin. Oke, next. Selanjutnya adalah kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilang kata tugas dalam berbahasa Indonesia. Ada 3 macam. Yang pertama, ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Yang kedua, pemakaian kata tugas yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir adalah penghilangan kata tugas yang diperlukan.
Yang keenam adalah pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah menimbulkan kesalahan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Pengaruh dalam pembentukan kata yaitu pemakaian awalan ke atau yang seharusnya awalan ter dan penghilangan imbuhan. Contohnya pemakaian awalan ke yaitu ketabrak, kepukul. Itu adalah sebuah kata yang tidak baku. Sedangkan kata yang baku ialah tertabrak dan terpukul. Contoh yang kedua adalah pengaruh dalam susunan kalimat penggunaan akhirannya. Contohnya rumahnya Pak Ahmad sangat besar. Itu adalah sebuah kata yang tidak baku. Sedangkan kata yang baku adalah rumah Pak Ahmad sangat besar. Baiklah, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu yang ketujuh adalah pengaruh bahasa asing. Apa sih pengaruh bahasa asing? Pengaruh bahasa asing adalah pengaruh bahasa yang menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kata tugas atau kata ganti penghubung seperti yang mana, di mana, kepada siapa. Contoh dari step 1 yaitu baju yang mana baru saya beli telah sobek. Itu adalah sebuah kata yang sangat tidak baku. Contoh step kedua yaitu baju yang baru saya beli telah sobek. Itu adalah sebuah kata yang baku. Dan step yang ketiga, Bandung di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas. Itu adalah sebuah kata yang tidak baku. Dan step yang keempat adalah sebuah kata yang baku yaitu Bandung tempat saya dilahirkan sekarang sangatlah panas. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Indah Tri Wahyuningsi. Kepada saudari saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Al-Furqan Saputra Burlian karena telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan slide selanjutnya, yaitu ada pengertian kata baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku merupakan tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar. Sedangkan kata tidak baku merupakan tolak ukur kata yang belum memenuhi kesepakatan standar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada contoh kata baku dan tidak baku yang sering keliru. Kata bakunya seperti praktek, sedangkan kata tidak bakunya seperti praktik. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya ada struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu ada 3, subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Subjek adalah pola paragraf yang pertama. Ini merupakan komponen yang paling awal atau berada di posisi paling depan dalam sebuah kalimat. Subjek ini bisa berupa kata atau frasa benda yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Yang kedua itu ada predikat. Predikat ini membuat pola paragraf yang baik, dibutuhkan kalimat dengan SPOK yang baik pula. Kita harus memilih predikat. Yang kedua itu ada predikat. Untuk membuat pola paragraf yang baik dibutuhkan kalimat dengan SPOK yang baik pula. Setelah menentukan subjek, Anda harus memilih predikat. Predikat merupakan unsur yang menjelaskan suatu subjek yang sedang dibicarakan. Yang terakhir itu ada objek dan keterangan. Pada penyusunan struktur kalimat harus memiliki objek dan keterangan. Objek dan keterangan mempunyai kemiripan. Perbedaannya terletak pada penggunaan dan peletakannya. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat yang benar. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau susunan struktur subjek dan predikat. Contoh kalimat tunggal yaitu orang itu guru kami. Yang kedua itu ada subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Andin sedang membuat surat lamaran. Dan yang ketiga itu ada contoh predikat saja seperti permisi. Selanjutnya ada kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya ada kalimat majemuk setara.
merupakan kalimat yang memiliki dua klausa yang kedudukannya setara. Jenis kalimat ini dapat ditandai dengan bentuk konjungsi dan, tetapi, serta, atau, dan sedangkan. Contoh kalimatnya seperti Santi menjahit baju dan Yuli membuat jus. Yang kedua ada Winda makan soto ayam, tetapi David makan ayam bakar. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat, yang merupakan kalimat yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat, atau istilah lain dalam linguistik adalah klausa utama dan klausa subordinatif. Pada jenis kalimat ini, induk kalimat atau klausa utama dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat atau klausa subordinatif itu tidak bisa. Oleh karena itu, anak kalimat yang sangat tergantung dengan induk kalimat agar dapat memberikan informasi yang jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho kawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and